Saudara Uli Parulian Sihombing. Selamat siang Saudara Uli, sehat-sehat? Sehat. Oke. Apa sih yang ada di Komnas HAM sehingga membuat Anda terpikat untuk melamar menjadi komisioner? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam Assalamualaikum. sejahtera buat kita semua. Terima kasih pada Ketua Pansel dan para anggota Pansel yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk masuk ke sesi wawancara ini. Motivasi saya untuk menjadi komisioner Komnas HAM periode 2022-2027 pertama adalah karena pengalaman dan pengetahuan saya tentang HAM itu akan lebih efektif diimplementasikan melalui kerja-kerja Komnas HAM, karena Komnas HAM punya mandat sesuai dengan Undang-Undang HAM dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Gitu. Kemudian juga saya melihat bahwa dengan kewenangannya itu Komnas HAM bisa lebih maksimal, dan saya memberikan kontribusi yang maksimal untuk menjadikan Komnas HAM lebih independen, kredibel, dan berwibawa di masa depan. Begitu, Prof. Tuti. Oke. Anda dari selama 24 tahun terakhir ini bekerja sebagai peneliti dan pengacara publik ya? Betul. Ya. Menurut Anda apa sih pengalaman dan rekam jejak yang paling signifikan yang sudah Anda miliki untuk menjadi bekal menjadi komisioner di Komnas HAM? Pengalaman saya yang paling signifikan selama menjadi advokat publik yang membela HAM, gitu, kemudian juga peneliti, adalah tentu berkaitan dengan regulasi tentang hak asasi manusia, terutama tentang hak atas keadilan terkait dengan bantuan hukum, regulasi tentang undang-undang bantuan hukum, dan sampai sekarang sudah terimplementasi dengan baik. Nah, itu yang perjuangan yang kami apa kontribusi Anda dalam undang-undang bantuan hukum? Pertama, Anda yang bikin? Kami memberikan kontribusi naskah akademik ketika saya di LBH Jakarta. Kemudian juga dengan naskah akademik itu kami bekerja sama dengan BPHN, Badan Pembina Hukum Nasional, dan Ditjen PP. Kemudian membawa naskah akademik tersebut dan membuat draft regulasinya ke Balik, gitu. Dan tahun 2011 itu terimplementasi dan ada Undang-Undang Bantuan Hukum nomor 11 tahun 2011. Terimplementasi atau disahkan undang-undangnya? Disahkan, maaf. Ya. Belum terimplementasi? Belum waktu itu. Kalau sekarang sudah? Sudah, sekarang sudah terimplementasi, ada peraturan pelaksananya yang dikeluarkan oleh Permenkumham terkait dengan verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum, kemudian OBH juga ya, oke. OBH, terus kemudian itu jadi capaian selama hidup Anda umurnya sekarang 50 ya? Betul, Prof. Okay. Ya. Dalam usia 50 membuat undang-undang, memberikan kontribusi dalam undang-undang bantuan hukum itu adalah capaian yang paling membanggakan. Betul. Nggak ada yang lain lagi? Ada yang lain, betul. Terutama untuk nggak, yang paling membanggakan memang itu aja? Paling membanggakan ya itu. Oke. Ya, ya. Oke, saya melihat Anda di sini menjadi direktur ILRC. Apa singkatan apa itu? Indonesian Legal Resource Center, gitu. Ya. Legal Resource Center. Ya. Itu apakah sebagai suatu lembaga bantuan hukum atau lembaga penelitian? Lebih fokus ke riset penelitian tentang akses keadilan dan hak asasi manusia. Kami juga membangun jaringan dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan juga kelompok-kelompok rentan untuk mengangkat isu-isu tentang akses keadilan dan hak asasi manusia. Oke. Ya. Anda kan dari tahun 2015 ya jadi direktur ya? Betul, ya. Kalau Anda menilai Anda sendiri ya, self assessment, kira-kira Anda kasih nilai berapa tuh kepemimpinan Anda? Dari 1 sampai 10, Anda kasih berapa? Itu sangat subjektif kalau saya. Of course, ya. Makanya saya tanya ke Anda. Betul, ya. Namanya self assessment. Betul. Kemampuan untuk menilai diri sendiri. Ya. Ya, 8, Prof. 8. Ya, Oke. Dalam konteks ini saya melihat
pengalaman Anda di organisasi sosial itu hampir tidak ada ya, cuma masuk Pradi ya. Betul, Ya. Pradi. Kalau di kampus Anda tidak suka berorganisasi suka di kampus paling Bu, ya, Prof ya. di kampus? Ya, tapi mungkin belum masuk situ. Ya. Belum masuk. Ini gimana jadi lawyer kok datanya tidak lengkap, ini harus lengkap ya. Karena Komnas HAM adalah satu lembaga yang sangat memerlukan adanya jejaring dan kolaborasi. Jadi kalau Anda belum pernah melakukan jejaring atau kolaborasi kan menjadi repot ya. Boleh ceritakan pengalaman Anda berjejaring dan kolaborasi? Kalau di kampus saya aktif di Lembaga Kajian Hukum dan Sosial. Dari dulu saya memang di Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Purwokerto. Saya fokus di bidang kajian itu. Lebih sana sehingga kami. Jadi organisasi intra kampus ya? Betul, ya di bawah Senat. Ya. Yang organisasi sosial lainnya nggak pernah ikut apa gitu, nggak pernah ya? Nggak pernah, belum Nggak ada. pernah Kalau ya? ya. Tidak tertarik ya? Tertarik, cuma waktu itu saya fokus di studi. Dan kalau kegiatan lebih fokuskan dengan kaitan dengan studi. Kebetulan saya minatnya di riset dan juga isu-isu tentang hak asasi manusia sejak di kampus. Disertasi Anda tentang apa? Disertasi saya tentang pertanyaan konstitusional. Itu konteksnya perlindungan HAM untuk orang yang berkaitan dengan berhadapan di pengadilan itu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perlu mengadopsi tentang wewenang MK atas pertanyaan konstitusional karena untuk perlindungan HAM setiap orang yang sedang berperkara di pengadilan. Ya. Jadi memperluas wewenang MK maksudnya atau? Betul, memperluas wewenang Mahkamah Konstitusi. Oke. Saya juga membaca ini bahwa Anda yang memberikan rekomendasi itu Pak Jimli Asyidiki. Siap, ya betul. Anda pernah bekerja sama atau di bawah beliau atau dibimbing beliau atau sekedar teman atau Anda cuma minta rekomendasi aja? Saya bekerja sama dengan Pak Prof Jimli sudah lama seperti itu. Jadi ketika Prof Jimli sebagai profesor hukum di UI, saya bekerja dia untuk membantu pendirian Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi waktu itu 2003 baru berdiri, kita membuat beberapa aturan terkait dengan blueprint cetak biru Mahkamah Konstitusi bersama dengan KRKN. Waktu itu saya di LBH Jakarta. Kemudian beliau juga memberikan masukan pada saya untuk menyusun disertasi tentang pertanyaan konstitusional karena. Baik, terima kasih. Ya, ketika bicara tentang opportunities dari Komnas HAM, saya agak terperangah karena yang Anda masukkan sebagai opportunities adalah penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat pada masa pandemi COVID-19. Saya agak bingung itu. Apakah memang Anda menemukan kasus-kasus pelanggaran HAM berat pada masa pandemi COVID-19? Karena ini tertulis ya. Ya, maksudnya itu pelanggaran HAM masa lalu yang selama masa pandemik ini itu harus diselesaikan. Itu ada alternatif cara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Gitu. Karena nggak ada masa lalunya ya. Jadi ya, betul, saya baru dengar nih, mungkin saya ketinggalan zaman ya. Nggak dengar ada pelanggaran HAM berat di masa pandemi apalagi. Oh jadi ini salah ketik. Betul. Ya. Sebagai seorang lawyer harusnya nggak ada salah ketik. Siap, Prof. Ya karena implikasi hukumnya bisa besar sekali. Lalu saya ingin Anda menceritakan tentang regresi demokrasi dan oligarki yang mengancam HAM. Saya mengutip laporan dari Economic Intelligence Unit itu EU yang menempatkan Indonesia berada dalam flow demokrasi, demokrasi yang cacat itu kurang lebih dalam bahasa Indonesianya. Sebenarnya dari tahun 2020 sampai 2001 ada perubahan naik ranking kita, terutama berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Nah itu yang saya maksud gitu. Jadi regresi itu ada kemunduran dibandingkan 2010 periode sebelumnya. Nah, tetapi itu ada progres sedikit antara 2020 sampai 2001 gitu. Itu Prof. Oke,
Anda bebas nggak sih berekspresi sekarang? Bebas, berekspresi bebas, masih bebas. Jadi menurut Anda regresinya itu apa ya kira-kira bentuknya ya? Regresi berkaitan dengan kebebasan di media terkait dengan Jadi Anda pencemaran tidak nama baik. bebas berekspresi di media? Bebas berekspresi, tapi kemudian ada ancaman terkait dengan penghinaan, pencemaran yang ada di Undang-Undang ITE itu. Jadi apa harusnya nggak boleh dipidana itu adanya penghinaan, pencemaran nama baik gitu? Terkait dengan kebebasan berekspresi itu menurut Kovenan Hak Sipil Politik terutama pasal 19 itu ada batasannya, bisa dibatasi. Ya, makanya saya bertanya. Betul. Menurut Anda kan lawyer ya? Ya, betul. Apakah pasal 310 itu kita hapus saja? Kalau menurut saya patokannya karena hak asasi manusia sih. Dengan kebebasan berpendapat itu dapat dibatasi dengan Ya aturan makanya hukum. pertanyaan saya, jangan kalau sama saya jawabnya plus gitu ya, nggak usah muter. Menurut Anda pasal 310 yang mengkriminalisasi penghinaan itu apakah tetap berada di dalam undang-undang kita atau sebaiknya dibuang saja? Harus direvisi kalau menurut saya. Ya. Harus Direvisi disesuaikan dengan seperti apa revisinya? Revisinya kalau saya lebih ke dilarikan ke denda seperti itu. Hukumannya denda bukan Hukumannya pidana, denda. bukan. Ya. Oke. Kalau pencemaran nama baik kan kalau menurut saya tetap ada seperti itu. Libel ataupun slander tetap harus ada, tetapi dendanya seperti itu yang dimaksimalkan. Begitu. Jadi boleh denda 500 juta boleh gitu ya? Terlalu tinggi kalau terlalu itu. tinggi. Ya, betul. Harus proporsional. Proporsional itu seperti apa? Proporsional disesuaikan dengan kesalahannya. Saya mengutip dari pembatasan yang ada di dalam pasal 19 ayat 3. Itu harus proporsional. Sesuai dengan perbuatannya. Begitu, Prof. Ya, hakim yang menilai nanti. Ya. Oke, baiklah. Di dalam Komnas HAM itu ditetapkan adanya azas kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan. Menurut Anda apakah itu suatu azas yang tepat? Ya, sangat tepat kalau menurut saya. Kerja Komnas HAM harus, terutama di antara komisioner harus kolektif dan kolegial. Ya. Menurut Anda bagaimana cara Anda mencapainya itu? Anda nggak pernah berbeda pendapat dengan orang lain? Tentu ada beda pendapat, tetapi terkait dengan prinsip itu kita harus sepakat. Hal teknis mungkin kita bisa berdebat, tapi hal yang prinsip tentang independensi Komnas HAM, kemandirian, kredibilitas, dan wibawa itu tetap kita harus sesuai kolektif kolegial itu. Kalau beda pendapat tentang hal teknis itu hal biasa. Itu, Prof. Apa yang terjadi jika Anda dalam suatu keputusan Anda tidak setuju tapi yang lain setuju? Tentu saya akan menghormati keputusan kolektif. Oke. Anda akan bicara di media, oh enggak saya enggak setuju, itu enggak begitu ya? Tidak akan. Ya. Oke. Saya ingin bertanya ini, ya karena kita sama-sama orang hukum ya. Ya. Anda mengusulkan agar SNP dari Komnas HAM Ya. itu dimasukkan ke dalam lembaran negara. Betul. Gimana itu caranya? Standar dan norma pengaturan setahu saya sudah lebih dari 10 ya dihasilkan oleh Komnas HAM sampai Enggak, hari maksud ini. saya bukan itunya. Komnas HAM, Betul. apakah mereka juga dapat meminta peraturannya masuk ke lembaran negara? Itu yang saya usulkan karena untuk efektivitas implementasinya itu. SNP ini nanti diharapkan jadi peraturan Komnas HAM dan itu bekerjasama dengan Dirjen PP di Kemenkumham dan juga Setnek, Sekretariat Negara seperti itu. Nah, jadi kalau saya nanti jadi komisioner saya akan menggunakan itu. Tentu koordinasi dengan Dirjen PP dan Setnek itu untuk masuk ke dalam lembaga negara sehingga diketahui oleh Jadi publik. berarti harus ada perubahan, harus ada revisi peraturan, revisi undang-undang. Kan nggak bisa seenaknya aja masuk lembaran negara kan? Betul. Lembaran ya, negara kan ya, semua keputusan dari negara, betul. dari pemerintah. Ya, ya betul. Undang-undang HAM terkait dengan peraturan Komnas HAM itu juga harus mengakomodir secara jelas itu tentang Gitu ya. proses itu. Kami ini pansel ini Ya.
disahkan dengan peraturan Komnas HAM. Apakah SK itu juga harus masuk ke lembaran negara? Kalau SK itu kan sudah jelas gitu di Undang-Undang HAM gitu. Nggak ada di Undang-Undang HAM SK tentang panitia seleksi. Iya betul. Yang kewenangan Komnas HAM bahwa rapat paripurna adalah tertinggi, gitu, keputusan tertinggi di Komnas. Kan tadi kaitan dengan usulan Anda tadi bahwa peraturan Komnas HAM itu masuk ke dalam lembaran negara. Padahal peraturan Komnas itu banyak sekali gitu kan? Kalau SK tentang peraturan tentang pansel tentu belum masuk gitu, karena internal kan gitu. Jadi harus ada pembatasan juga ya, kalau diterima oleh pemerintah ya. Kalau nggak diterima itu nggak jadi juga. Oke. Baik saudara, saya tertarik ketika Anda bicara bukan agenda G20 tapi agenda 30. Ya, betul. Ya. Anda masih ingat 5 isu yang dimasukkan ke dalam agenda 30 itu? Ya, tentang justice, keadilan, tentang environment, perubahan iklim, kemudian juga tentang isu gender, kemudian juga tata kelola pemerintahan, good governance, dan anti korupsi gitu. Kalau nggak salah itu sudah. Oh enggak, ada 5 P's ya, mulai dari people, planet, peace, 2 lagi apa saya lupa, prosperity dan juga partnership. Jadi yang tadi itu saya nggak tahu Anda ambil dari mana. Ya, ini saya ambil dari websitenya mereka. Jadi kalau menyampaikan nanti mungkin Anda perlu mendalami lagi. Siap, Prof. Ya, apa bedanya dengan G20? Kalau G20 itu G2G, government, lebih ke kalau agenda 30 people ada masuk di situ. Terutama organisasi masyarakat sipil dan institusi seperti pendidikan tinggi dan juga institusi yang ada di masyarakat itu. Lebih ke situ, lebih luas cakupannya dibandingkan G20. Fokusnya sama? Ada fokus garis benang merahnya sama seperti tata kelola, kemudian perubahan iklim, tata kelola pemerintahan baik. Oke ya, kalau G20 itu lebih kepada ekonomi di tingkat global ya. Itu harus dipelajari juga dong ya. Siap, Prof. Oke. Lalu apa yang akan Anda usulkan menjadi strategi utama jika Anda keterima? Pertama adalah pengaruh utamaan hak asasi manusia di dalam tata kelola pemerintahan. Indikatornya tadi ada SNP yang menjadi rujukan referensi kebijakan negara, terutama kaitannya dengan hak asasi manusia. Kan itu udah ada. Belum optimal seperti saya lihat seperti itu. Terutama disinkronkan dengan Ranham yang ada di Kemenkumham, kemudian juga Prolegnas, Prolegda, itu yang belum dilakukan oleh Komnas HAM. Saya lihat belum maksimal itu yang saya. Dan nanti Komnas HAM akan bergerak ke 34 provinsi dan 538 wilayah untuk mengkomunikasikannya. Tentu untuk strateginya, caranya kita kerjasama dengan pemerintah lokal dan daerah. Komnas HAM tidak akan bisa masuk sampai ke kabupaten kota, tapi kita lebih masuk ke program-program yang ada di pemerintah lokal dan pusat gitu. Dan juga pertanyaan terakhir, Anda bicara sedikit tentang pelanggaran HAM berat ya. Ada 12 kasus yang masih mandek di Kejaksaan Agung. Betul. Usulan Anda? Usulan saya untuk pertama harus ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung dari awal sejak rencana penyelidikan. Terus kemudian yang kedua tentu kan ini udah bukan rencana, betul. Kan berkasnya udah masuk betul. Ya Pak ya. Gimana caranya itu? Menurut Anda kenapa sih Kejaksaan Agung belum menindaklanjuti? Pertama untuk pelanggaran HAM masa lalu itu buktinya belum cukup kalau saya teliti riset dari Kejaksaan Agung. Nah itu yang harus dimaksimalkan oleh Komnas HAM. Jadi apa mau melakukan penyelidikan lanjutan itu? Kalau itu tidak bisa, alternatifnya kita memperjuangkan untuk rekonsiliasi itu lewat jadi tidak perlu lewat pengadilan HAM, tapi lewat rekonsiliasi. Betul, karena itu juga dimungkinkan oleh Undang-Undang HAM dan sudah ada putusan MK
tentang undang-undang KKR. Oke, terima kasih saya Pak. Terima kasih Prof. Baik, saya lanjutkan. Saudara Uli Parulian, selamat Anda sudah sampai pada tahap penting ini ya. Terima kasih Jadi Pak Iksan. ya ada saya lanjutkan pertanyaannya. Kalau Anda lihat sekarang peristiwa yang paling hot beberapa seminggu ini peristiwa apa? Peristiwa Brigadir Joshua, J ya, Joshua ya kita lihat. Jadi kemudian juga kita lihat juga Komnas HAM melakukan respon-responnya. Bagaimana pendapat Anda tentang apa yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap kasus Brigadir J ini? Bagaimana Anda melihatnya? Kalau untuk kasus Brigadir J, Komnas HAM proaktif sesuai kewenangannya ya, gitu, untuk melakukan pemantauan, gitu, memanggil para pihak yang terkait dengan kematian Brigadir J. Nah, cuma mungkin yang harus diperjuangkan ke depan adalah di Komnas HAM harus ada unit untuk kerjasama mungkin untuk autopsi yang independen, gitu. Karena kemarin pembelajarannya dari situ kami melihat bahwa otopsi diulang gitu kan, dan juga itu harus masih proporsional Anda lihat Komnas HAM atau sudah sebetulnya di luar dari proporsinya, atau juga ada kecenderungan tidak dia sebetulnya seperti jadi juru bicara dari kepolisian atau juga yang lainnya. Ini kita lihatlah karena tiap hari mereka merespon kejadian ini. Ya, saya kira untuk komunikasi Komnas HAM ya terlalu berlebihan gitu. Mungkin tadi untuk independensi juga harus dijaga gitu. Terutama dengan kepolisian. Tidak berarti tidak ada koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, koordinasi terutama kepolisian. penting ya. Penting koordinasi, tapi ya. independensi lebih penting, dan juga untuk komunikasi mungkin lebih memaksimalkan peran dari humas gitu. Komisioner cukup hal yang teknis menjelaskannya. Ya. Nah, kita lihat lagi ya. Jadi ada problem independensi di satu sisi, tapi juga penting sekali kerjasama juga dengan berbagai lembaga yang lain, termasuk dengan kejaksaan tadi, kemudian juga kepolisian juga yang lain. Nah, apa yang bisa dilakukan ke depan sebetulnya untuk katakanlah ada kerjasama, ada sinergi antar kelembagaan, itu akan membantu sebetulnya kerja dari Komnas HAM. Apa yang bisa dilakukan menurut Anda? Pertama tentu koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, kepolisian dalam hal ini, koordinasi tidak lebih ke institusional ya, seperti itu, tidak pribadi komisionernya tapi lebih ke institusional. Dan selama ini Komnas sudah ada MOU dengan kepolisian. Nah, itu saya kira harus dimaksimalkan. Kemudian yang kedua adalah capacity building buat aparat penegak hukum terkait dengan norma-norma hak asasi manusia. Nah, itu juga penting. Komnas HAM perlu sebenarnya sudah masuk ke misalkan lembaga-lembaga pendidikan yang terkait dengan kepolisian gitu. Dan ke depan itu yang harus dimaksimalkan, masuk ke kurikulum misalkan tentang hak asasi manusia. Ya. Selama ini Anda melihat ya fungsi penyuluhan, fungsi juga pendidikan, dan itu masih belum memenuhi sebetulnya ya, atau bagaimana sebetulnya selama ini yang dilakukan oleh Komnas HAM? Komnas HAM sudah ada sebetulnya masuk ke misalkan pendidikan tentang kepolisian, sudah ada materi tentang HAM, tapi belum masuk ke kurikulumnya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh Komnas HAM, intervensi di kurikulum, sehingga itu jadi bagian pelajaran buat calon-calon anggota kepolisian, terutama terkait dengan gender, isu-isu yang terbaru, tindak pidana kekerasan seksual dan segala macam. Ya. Kemudian kita lihat juga masih dalam kaitan dengan penyuluhan dan juga pendidikan. Betul. Ini kemarin juga kita lihat tiap tahun mereka mulai menggerakkan kota ramah HAM, kota juga ini. Apa pendapat Anda soal kegiatan ini? Kegiatan tentang kota ramah HAM cukup baik untuk mengkampanyekan tentang hak asasi manusia, gitu, terutama di tingkat lokal ya. Seperti kemarin di Banjarmasin yang saya lihat seperti itu. Nah, tetapi mungkin yang paling esensial adalah substansinya, seperti itu. Bagaimana nilai hak asasi manusia ini
terintegrasi dengan kebijakan di tingkat lokal. Itu Anda lihat masih belum ya? Masih belum, dengan ya. Tapi ada beberapa gitu, kegiatan ini. Tapi ya apa sebetulnya yang upaya, karena itu sebetulnya termasuk satu kegiatan yang menarik, kreatif dan memungkinkan potensial sebenarnya. Tapi banyak hal yang sebetulnya juga bisa lebih ditingkatkan ya. Jadi apa saja sebetulnya hal yang perlu ditingkatkan ke depan dalam kaitan ini? Terutama untuk tingkat lokal ya, kaitan dengan kampanye kota ramah lingkungan, ramah HAM seperti itu juga kerjasama dengan pemerintah lokal itu harus dimaksimalkan, provinsi, kabupaten dan kota seperti itu. Nah terkait hal tersebut, karena itu peran strategis Komnas HAM, dan Komnas HAM setahu saya sudah ada di 6 kota, kabupaten, provinsi ya, kantor perwakilannya, itu yang harus dimaksimalkan. Sehingga misalkan kebijakan prolegda itu bisa ada instrumen HAM yang masuk di situ, terutama norma-norma HAM-nya. Itu yang perlu dimaksimalkan. Juga bekerjasama dengan dinas-dinas hukum tingkat provinsi dan kota gitu. Sehingga peraturan daerah, peraturan kota, kabupaten itu bisa mengadopsi nilai hak asasi manusia. Ya. Baik, kita sekarang juga terkait dengan paper Anda juga ya. Jika kaitannya memang dengan 12 kasus pelanggaran HAM berat. Jadi Anda juga sering sebetulnya terlibat dalam kamisan lah ya, Anda lihat ya kamisan ini. Nah, apa hal yang bisa kita lakukan ya? Ini kan sudah 7 tahun. Betul. Ya, kelihatannya menemukan jalan buntu. Ya. Memang sudah mulai ada terobosan-terobosan yang dilakukan. Apa hal-hal yang bisa dilakukan sebenarnya untuk memecahkan kebuntuan ini? Ini kita kaitkan dengan kamisan ini. Betul. Silakan. Untuk tentu saya solidaritas terhadap korban pelanggaran HAM ya, seperti itu, terutama TSS ya, melalui, dan juga korban pelanggaran HAM berat lainnya melalui aksi kamisan yang sudah dilakukan lama seperti itu upaya untuk mengingatkan seperti itu, untuk mengingatkan kembali adanya pelanggaran HAM berat. Nah itu kalau upaya terobosan, saya kira kemarin juga sudah ada beberapa ya seperti itu yang dilakukan, misalkan pemberian donasi seperti itu. Meskipun itu karitatif, kalau menurut saya itu juga harus diapresiasi oleh pemerintah seperti itu, pemberian rumah segala macam. Tapi memang esensinya bukan itu. Nah, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu seperti itu, pelanggaran HAM berat masa lalu. Nah, tadi kalau misalkan jalur yudisial tidak bisa, melalui non yudisial, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang independen. Tapi kan KKR juga sudah dibatalkan kan. Betul, oleh MK gitu ya. Jadi ya kalau menurut Anda ya kemarin udah ada upaya misalnya surat pernyataan mereka sebagai korban pelanggaran HAM berat. Kemudian juga sudah ada juga upaya dari LPSK segala macam. Hal ini bisa membantu atau memecahkan kebuntuan yang ada itu kalau menurut Anda? Iya, saya kira untuk interim ini upaya dari LPSK juga itu bisa membantu seperti mereka, bahwa ada pengakuan bahwa mereka sebagai korban pelanggaran HAM berat di situ. Nah, itu bisa membantu ya, bisa memecahkan. Iya, mungkin juga ada proses lain ya, kemudian dihidupkan kembali dan lainnya. Nah, kemudian memang juga Anda menuliskan di dalam paper ini, jadi lampu hijau untuk Paniai ini sebetulnya ya kita lihat tidak tahu bagaimana prosesnya ya ke depannya, apakah juga nanti keputusannya juga bagaimana. Tapi paling tidak bisa ini jadi jembatan untuk penyelesaian kasus lainnya. Ini pengamatan Anda lah ya, karena Anda lihat kan macetnya, mandeknya, problem di Kejaksaan Agung kita sudah tahu semua. Tapi apakah proses penyelesaian Paniai ini bisa jadi jembatan untuk beberapa kasus lain yang dekat dengan kasus Paniai ini? Saya minta pendapat Anda. Ya betul, itu bisa jadi jembatan kasus penyelesaian pelanggaran HAM berat Paniai, gitu. Terutama untuk kasus-kasus yang belum lama, karena buktinya masih ada, bukti-buktinya.
Nah, itu yang bisa dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM ke depan. Ya. Cukup optimis untuk kasus yang dekat ya. Ya. Oke. Baik, saya kembalikan pada yang lainnya. Waktu saya sudah. Terima kasih. Ya, selamat siang, Bung Uli. Saya mau tadi berangkat dari pernyataan Bung Uli bahwa bidang yang paling diminati adalah soal riset ya. Ya. Jadi karena riset penelitian adalah salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh Komnas HAM gitu. Nah, boleh tidak Bung Uli menyampaikan pandangannya kenapa riset ini begitu penting bagi Komnas HAM agar Komnas HAM bisa menjalankan fungsinya secara optimal, seluruh fungsinya. Bisa tolong dikasih gambaran sebagai orang yang percaya pada riset sebagai sebuah bidang dan kerja kontribusi. Silakan. Riset yang ada di Komnas HAM sangat penting karena mendukung dengan kinerja bagian yang lainnya, terutama tentang pemantauan untuk penyelidikan dan hal-hal yang lainnya, termasuk juga mediasi, fungsi mediasi dan juga fungsi penyuluhan Komnas HAM kepada masyarakat dan lembaga-lembaga negara. Itu sangat vital buat Komnas HAM. Hasil dari riset pengkajian ini bisa dipakai untuk kewenangan Komnas HAM yang lainnya, pemantauan lewat penyelidikan, kemudian juga untuk penyuluhan, kemudian juga untuk mediasi, fungsi yang itu. Nah, itu jadi ini sebagai supporting system. Bisa kasih sesuatu yang konkret nggak? Kira-kira seperti apa? Maksudnya riset vital bisa mendukung fungsi-fungsi lain itu iya gitu ya. Tapi bisa tidak memberikan satu contoh atau elaborasi yang lebih detail gitu tentang kenapa dia vital, apanya yang buat dia vital? Baik, Bu Kemala. Riset misalkan Komnas HAM setiap tahun itu mengeluarkan SNP ya, standar norma pengaturan itu dihasilkan oleh bidang riset. Kebetulan saya beberapa kali terlibat di situ di SNP tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat, kemudian SNP tentang hak atas perumahan yang layak. Nah, dari situ bahan kita untuk melakukan penyuluhan kepada lembaga negara SNP ini. Kemudian juga SNP ini juga untuk koordinasi bahan referensi dari kebijakan negara di tingkat pusat sampai lokal, sehingga kebijakan-kebijakan negara sesuai dengan norma-norma HAM yang sudah dijelaskan di dalam SNP yang berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Komnas HAM. Begitu juga untuk proses pemantauan penyelidikan, SNP ini jadi bahan referensi karena berkaitan dengan misalkan dengan pelanggaran HAM berat gitu. Ada perdebatan misalkan tentang kejahatan kemanusiaan, itu unsurnya apa aja, kita merujuk ke SNP. Begitu, Bu Nana. Oke, jadi Bung Uli sebenarnya sudah terlibat ya dalam kerjanya Komnas HAM, khususnya di bagian penelitian dan terkait dengan SNP ini ya. Ya. Nah, kenapa tidak diteruskan saja peran dan cara berkontribusi sebagaimana adanya selama 5 tahun ini? Kenapa membutuhkan satu posisi atau peran baru sebagai komisioner? Ya, kontribusi saya tentu dari luar Komnas, diminta pendapat oleh Komnas terkait dengan misalkan hak atas perumahan yang layak, hak ekonomi sosial budaya, kemudian juga kebebasan berekspresi berpendapat. Nah, akan lebih efektif ketika saya di dalam situ sebagai komisioner itu dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang HAM situ. Sehingga hasil dari riset ini bisa dipakai untuk pemantauan ketika saya misalkan sebagai komisioner. Nah, itu menurut saya itu akan lebih efektif jika
saya ada di dalam dibandingkan saya ada di luar gitu. Begitu. Bisa kasih contoh lebih efektifnya apa yang akan bisa Anda lakukan sebagai komisioner yang tidak mungkin dilakukan jika Anda sebagai dengan keterlibatan model keterlibatan yang selama ini? Ya, pertama misalkan kalau saya jadi komisioner, riset-riset tentang SNP ini akan diteruskan dan itu akan jadi supporting system dari kewenangan yang lainnya, pemantauan, mediasi, dan itu yang bisa jadi referensi Komnas HAM ke depan gitu, sehingga lebih efektif saya di dalam. Ya. Itu kan tadi masih sama ya jawabannya ya, bahwa SNP sebagai referensi bagi fungsi-fungsi itu masih sama. Kita butuh satu elaborasi yang lebih konkret gitu. Persisnya maksudnya lebih efektifnya apa yang membedakan dengan model keterlibatan Bung Uli selama ini? Implementasinya seperti itu, di dalam seperti itu. Jadi itu akan diimplementasikan oleh saya nanti ketika jadi komisioner, baik itu berhadapan ketika berkoordinasi dengan aparat penegak hukum atau lembaga-lembaga negara lainnya. Itu karena itu kewenangannya ada berdasarkan undang-undang. Nah itu. Oke, ini kan untuk efektivitas implementasi memang di satu pihak ada soal kewenangan ya. Tapi apakah benar kewenangan cukup untuk memastikan bahwa sesuatu itu diimplementasikan? Itu kan harus ada upaya juga. Gitu. Jadi upaya apa yang akan dilakukan oleh Bung Uli untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari hasil SNP? Ya, pertama upaya saya akan evaluasi dulu nanti ke depan seberapa jauh implementasi dari SNP yang sudah ada, dan kedua tentu kita akan sosialisasi komunikasi dengan lembaga-lembaga negara ataupun lembaga non negara, sektor privat segala macam, sehingga itu SNP bisa dipahami secara utuh oleh lembaga-lembaga negara. Kemudian juga capacity building ketiga, untuk memperkuat pemahaman lembaga-lembaga negara atas SNP ini, begitu. Jadi artinya sekarang belum cukup ada sosialisasi dan sebagainya, itu belum ya. Artinya analisisnya apa terhadap kenapa implementasi tidak terjadi secara cukup efektif sehingga perlu ada upaya tambahan yang nanti akan diberikan oleh Bung Uli jika terpilih? Kalau menurut saya belum ada komunikasi yang intens dengan lembaga-lembaga negara, non negara tentang SNP ini. Itu yang harus dibangun, itu komunikasi intens juga terkait kemudian juga terkait pemahaman, gitu, lembaga-lembaga negara tentang SNP. Tadi saya ke depan akan membuat capacity buildings buat lembaga-lembaga negara, non negara untuk memahami substansi dari SNP ini sehingga mereka bisa paham secara utuh. Nah, itu yang belum dilakukan selama ini. Ya. Kalau jadi melakukan capacity building seperti apa kepada para pihak ini? Karena cara metode capacity building beda-beda untuk stakeholder yang berbeda ya. Mungkin bisa kasih info. Contohnya untuk Kejaksaan Agung ya, saya akan dorong Komnas HAM masuk ke pusat pelatihan Kejaksaan Agung untuk memasukkan SNP ini referensi dalam sekolah kejaksaan itu, sehingga para jaksa tingkat madya dan seniornya bisa memahami SNP ini. Nah itu yang perlu dilakukan oleh Komnas HAM, intervensi di kurikulum dan metode pengajaran di pusat pendidikan kejaksaan. Yang itu yang konkretnya seperti itu yang saya lakukan. Ya. Apakah hal seperti ini membutuhkan kewenangannya Komnas HAM ya untuk misalnya kurikulum masuk ke kurikulum dan sekolah institusi KL tersebut? Ya, kalau misalnya karena sama lembaga negara antara kejaksaan dengan Komnas HAM itu setara, selevel. Lain dengan sebagai organisasi masyarakat sipil itu belum tentu dipandang. Karena Komnas HAM tadi punya kewenangan untuk
penyuluhan seperti itu. Nah di situ yang kita akan maksimalkan. Oke, fungsinya. makasih, waktu sudah Makasih, habis. ya. Silakan. Terima kasih. Selamat Saudara Uli atas perjuangan Anda yang sudah sampai di sini. Terima kasih Prof. Ajumardi. Apa pengalaman dan refleksi dari pengalaman Anda di ILRC ya, yang kira-kira bisa bermanfaat atau bisa berkontribusi untuk pemajuan Komnas HAM? Kira-kira apa tuh yang bisa Anda sumbangkan? Kalau kontribusi tentang isu hak asasi manusia yang saya lakukan terkait dengan riset kebebasan beragama dan kepercayaan, itu terkait dengan penodaan agama, ujaran kebencian, itu yang jadi kontribusi saya, terutama ILRC ini terutama bergeraknya dalam penelitian. Betul, riset penelitian. Tidak hasil risetnya dikemanakan selama ini? Ya. Hasil risetnya jadi bahan advokasi, Pak. Ya, jadi bahan advokasi baik itu ke lembaga negara maupun non negara. Itu. Contohnya apa yang Ya. diambil dari riset ILRC ini yang kemudian diadvokasi dilaksanakan oleh siapa? Contoh konkretnya spesifik ada? Ada, seperti riset saya tentang ujaran kebencian itu kami advokasi ke kepolisian, ke Divkum kepolisian itu, kemudian kami buat peraturan Kapolri tentang ujaran kebencian. Nah itu sudah selesai. Ya. Itu zaman siapa itu? Zaman Pak sebelum Pak Sigit. Ya itu Pak. Ya. Dulu yang memperkenalkan apa itu terminologi atau diksi, terminologi nomenklatur ujaran kebencian itu saya kira Kapolri Badrudin Haiti ya. Betul, ya. Badrudin Tahun 2015. Haiti. Ya, betul, ya. Oh, oke. Betul. Itu yang contohnya saya. Yang lain? Kalau yang lain, saya kontribusinya untuk pendidikan tinggi hukum. Kita membuat modul tentang pembelajaran HAM, seperti itu, modul pembelajaran HAM itu yang dipakai oleh para pengajar HAM di Fakultas Hukum, itu konkretnya. Gitu. Terus kemudian juga bahan-bahan referensi tentang hak asasi manusia kita bikin berseri, gitu. Kalau Anda melihat secara kritis ya, di Komnas HAM sekarang itu risetnya bagaimana sejauh ini? Itu yang pertama, apakah memang Komnas HAM melakukan riset yang mendalam dan sejauh mana riset itu digunakan untuk kebijakan? Riset Komnas HAM ini selama ini lebih ke normatif ya, gitu. Lebih ke normatif. Contoh? Contohnya tentang SNP ini lebih ke normatif, norma-norma gitu. Dan itu yang belum dikoordinasikan dengan fungsi wewenang lembaga lain yang ada di Komnas HAM, terutama penyelidikan itu yang harus dikoordinasikan. Nggak gitu. ada itu misalnya belum kalau menurut saya. Policy studies untuk dilaksanakan? Terkait dengan SNP misalkan, ini kalau yang saya bayangkan itu harus dipakai oleh pemantauan penyelidikan, nah itu jadi referensi. Nah itu yang harusnya ada, tapi selama ini kalau saya belum lihat itu. Ya. Kalau kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang menjadi hutang ya, belum selesai sampai sekarang, itu sebetulnya di mana letak kelemahannya? Kenapa belum terlaksana? Apakah karena risetnya nggak memadai atau apa? Pertama memang tadi dari kejaksaan dibalikan lagi berkas-berkasnya itu kurang bukti. Tentu di sini ada masalah pengumpulan bukti ya, skill tentang pengumpulan ya, bukti. Itu terkait dengan riset juga. Betul, kan? Iya, terkait dengan riset. Betul. Ya. Apakah di Komnas HAM itu tidak ada peneliti yang fungsional riset ya, bukan kalau Anda kan komisaris, komisioner ya. Kemudian selain itu kan Komnas HAM sebetulnya punya struktur yang kemarin ada yang memprotes jangan pegawai negeri semua katanya. Kalau pegawai negeri semua PNS nanti independensinya hilang. Nah ada nggak tenaga fungsional peneliti baik yang PNS maupun yang non PNS atau ASN di Komnas HAM itu? Menurut Anda perlu nggak ada tenaga fungsional peneliti itu? Tenaga fungsional peneliti penting seperti itu, karena ini juga menyangkut kinerja ya seperti itu. Terkait dengan selama ini yang lebih ke ASN ya, yang ada di Komnas HAM. Nah itu sehingga punya
fleksibilitas gitu, tidak terikat dengan hal-hal birokratis segala macam. Ya. Kalau di ILRC itu Anda tenaga-tenaga penelitinya siapa itu? Apa itu? Dilihat dari sudut fungsionalnya dari mana itu? Lebih ke akademis sih kami gitu. Sama dengan organisasi masyarakat sipil yang lainnya, kita mengumpulkan beberapa pengajar HAM di Fakultas Hukum. Nah, kemudian lebih ke ad hoc sifatnya. Tapi ada peneliti yang tetap seperti saya dan teman-teman di ILRC. Ya mungkin begini ya, riset itu penting, saya kira penting bagi Komnas HAM ya, tapi ada juga isu-isu atau prioritas-prioritas yang memang mendesak untuk dikerjakan di atas riset gitu. Menurut Anda apa isu-isu atau masalah-masalah mendesak yang harus ditangani oleh Komnas HAM sekarang-sekarang ini? Kalau Anda susun secara berdasarkan skalanya ya, kira-kira apa ya sih yang paling penting harus ditangani oleh Komnas HAM ini mendesak harus segera, itu apa? Pertama tentu penyelesaian pelanggaran HAM berat itu harus diselesaikan, dan kedua risetnya ini itu harus jadi pendukung ya, bagian penelitian dan pengkajian. Ya tapi kalau riset itu mungkin suplementari barangkali ya, penting nggak penting sebetulnya ya, bisa dibilang penting bisa juga nggak penting. Dalam hal apa saja di pemerintahan itu juga ada lembaga riset ya kan. Hari ini kita baca di Kompas berantakan riset kita itu karena dibubarkan oleh pemerintah dengan membentuk BRIN ya kan, banyak yang nganggur itu hari ini jadi berita utama di Kompas. Jadi penting nggak penting, di kampus juga begitu, banyak riset tapi belum tentu rektornya mau mengambil itu ya kan, jadi penting nggak penting. Nah ada mungkin agenda-agenda lain yang lebih mendesak. Riset ya penting, tapi mungkin ini yang lebih penting lagi. Kira-kira yang lebih penting lagi itu apa gitu? Pertama itu pemantauan gitu, penyelidikan pelanggaran HAM berat. Kemudian yang kedua adalah mainstreaming pengarus utamaan HAM di dalam tata kelola pemerintahan. Oke. Sekarang ini di mana terjadi pelanggaran berat HAM di Indonesia ini? Di mana terjadi? Beberapa kasus pelanggaran HAM berat seperti 12 kasus yang sudah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, mulai dari kasus 65 sampai dengan Paniai di Papua seperti itu, perlu saya mendapat perhatian. Itu kasus lama yang masih belum terselesaikan. Maksud saya yang sedang terjadi is happening now gitu kan. Itu apa di mana itu? Ada enggak menurut Anda sekarang ini mungkin Komnas HAM nggak perlulah perhatikan, lebih baik menyelesaikan ikut dalam menyelesaikan kasus, terlibat dalam kasus Sambo misalnya, karena yang lain mungkin nggak terlalu penting. Misalnya, apa yang menurut Anda selain kasus Sambo itu yang penting lagi harus ditangani segera oleh Komnas HAM? Ya baik, kalau pelanggaran HAM berat ya menurut saya yang saat ini harus ditangani terkait dengan intoleransi, mungkin itu yang penting, terutama terkait dengan kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas keagamaan itu yang karena itu. Ya itu tidak terlalu mendesak ya, itu kasuistik ya. Kasuistik tidak terlalu eksistensial bagi negara bangsa Indonesia. Mungkin yang lebih eksistensial itu bagi NKRI adalah Papua. Ya, menurut Anda gimana? Papua itu serius nggak pelanggaran HAM-nya di situ, baik yang dilakukan mungkin oleh aparat atau yang dilakukan oleh aktor-aktor non negara? Ya, saya kira serius ya. Ada beberapa kasus pelanggaran HAM berat, terutama terkait dengan kekerasan ya di pegunungan Papua gitu. Ya, makanya yang ada pendeta yang dibunuh, ada tenaga kesehatan yang dibunuh selain aparat ya. Kalau yang aparat ya memang kompeten kan ya mungkin bolehlah dalam tanda kutip bolehnya ya, walaupun siapapun nggak boleh dibunuh walaupun kompeten gitu kan. Tapi ini kan juga kita lihat dari waktu ke waktu, yaitu ada nakes, ada bidan, ada perawat, ada guru sekolahnya dibakar ya kan. Itu kalau bagi saya sih ini yang paling mendesak. Kalau bagi saya sih ya Anda lebih tahu, Anda kan orang hukum ya atau orang Komnas HAM, tapi inilah waktunya udah habis. Terima kasih. Terima kasih Prof. Haji Mahdi.
Selamat siang Pak Uli. Ya, Selamat saya siang, dengar Prof. Makarim. dengan baik ya jawaban-jawaban Anda. Saya sekarang ikut menanya kepada Anda ya. Kalau kita melihat ya bahwa Komnas HAM itu ke depannya itu biasanya berujuk pada Renstra, rencana strategis. Nah, antara lain ya, yaitu antara lain bagaimana Komnas HAM itu berupaya agar bisa mengarus utamakan norma-norma HAM dalam penyelenggaraan negara. Ya. Coba Anda jelaskan bagaimana Komnas HAM bisa melakukan hal itu. Ya, penyelenggara negara berarti bukan hanya Komnas HAM, tapi semua unsur yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Silakan. Betul, Prof. Makarim. Baik, untuk tentang pengurus utamaan, kalau saya melihatnya ada beberapa indikator untuk pengurus utamaan norma-norma HAM ke dalam tata kelola pemerintahan. Pertama, menguatkan norma-norma HAM sebagai pedoman tata kelola pemerintahan. Nah, itu kalau saya melihat Komnas HAM harus meningkatkan kualitas dan kuantitas di program misalkan legislasi nasional dan daerah yang mengadopsi norma-norma HAM itu. Dan kedua, penyelesaian pelanggaran HAM yang sesuai dengan norma-norma HAM itu juga harus jadi indikator tentang pengaruh utamaan. Dan yang ketiga adalah implementasi SNP, standar norma dan peraturan yang sudah dibuat oleh Komnas HAM, sehingga ini jadi bahan referensi kebijakan negara ke depan. Nah, kemudian yang lainnya adalah meningkatkan kerjasama antara Komnas HAM dengan lembaga-lembaga negara yang lainnya, itu terutama untuk pemahaman tentang asasi manusia untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM di masa depan. Nah, itu Prof. Makarim. Ya, antara lain ya di dalam buku tersebut disebutkan juga Komnas HAM itu perlu memperkuat ya peran strategisnya ya dalam rangka untuk memberdayakan ya fungsi daripada Komnas HAM itu. Apa yang kira-kira bisa dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan peran strategisnya tadi itu? Baik, Prof. Makarim. Untuk meningkatkan peran strategis Komnas HAM itu dengan terkait dengan pengaruh utamaan ya di dalam hal ini lembaga negara, itu Komnas HAM harus melanjutkan kerjasama yang sudah ada dan juga mengevaluasi kerjasama dengan aparat penegak hukum terkait dengan pengaruh utamaan hak asasi manusia. Selama ini Komnas HAM sudah mengadakan MOU dengan beberapa lembaga negara. Nah, itu harus dievaluasi dan ditingkatkan kualitasnya sehingga norma-norma HAM bisa terimplementasi dengan baik dalam kebijakan negara. Begitu juga dengan sektor non negara, sektor privat. Nah, Komnas HAM juga harus melakukan edukasi, itu kerjasama dengan sektor-sektor privat korporasi terkait dengan pemahaman nilai-nilai hak asasi manusia, kemudian juga dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi kerjasama sehingga bisa memperkuat pemahaman dan juga kapasitas dari lembaga tinggi, lembaga pendidikan tinggi terkait dengan norma-norma hak asasi manusia. Kemudian di tingkat regional juga Komnas HAM harus lebih aktif di Komisi HAM ASEAN gitu. Bisa sharing best practice tentang pengalaman kita seperti itu dalam hak asasi manusia, juga lebih menjadi di tingkat regional mendorong perlindungan HAM di tingkat regional. Nah, kemudian di tingkat internasional Komnas juga harus aktif di Komisi HAM PBB dan juga lembaga-lembaga yang ada di PBB terkait untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Menurut media massa juga dan juga beberapa teman yang mendalami masalah HAM ya, tampaknya ada gejala yang meningkat ini
mengenai pelanggaran HAM yang berkaitan dengan agraria. Ya. Ya. Menurut Anda, bagaimana Anda bisa memajukan Komnas HAM ini kalau Anda terpilih sebagai komisioner Komnas HAM ya 5 tahun yang akan datang nih, agar bisa berfungsi ya, membuat agar supaya Komnas HAM merupakan aktor aktif dalam menyelesaikan masalah itu dengan baik gitu. Ya, khusus agraria ya. Ya. Untuk penanganan konflik agraria, Komnas HAM sesuai kewenangannya punya fungsi pemantauan dan mediasi gitu. Nah, khususnya kemarin ketika ada satgas tentang mafia tanah, nah Komnas HAM harus masuk sebetulnya. Jadi memberikan masukan tentang norma-norma hak asasi manusia tentang kaitannya dengan konflik agraria. Nah, dulu Komnas HAM juga punya desk khusus tentang konflik agraria, setahu saya. Nah, kalau saya nanti di Komnas HAM, saya ingin juga membuat desk khusus tentang konflik agraria. Karena konflik agraria ini tidak terkait dengan tanah, tetapi juga tentang perumahan dan segala macam yang lainnya. Terutama terkaitan dengan masyarakat adat dan juga kelompok-kelompok rentan yang lainnya, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, itu juga tidak bisa dipisahkan dengan konflik agraria karena mereka yang paling rentan kalau ada konflik agraria, terutama kaitan dengan penggusuran perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas itu selalu bersentuhan dengan konflik agraria. Mereka pertama mendapatkan intimidasi, kekerasan. Nah, di situ Komnas HAM punya kontribusi yang besar sebenarnya kalau menurut saya itu, terutama terkaitan dengan satgas mafia tanah itu. Nah, tidak hanya sekedar mafia tanah sebetulnya yang terkait konflik agraria itu, tapi lebih luas itu tentang penguasaan lahan masyarakat adat misalkan oleh korporasi. Nah, kemudian juga konflik masyarakat adat dengan tanah yang punya hak komunal kalau menurut masyarakat adat. Begitu, Prof. Staff maupun backup sistemnya itu sangat rapi, sangat baik. Nah, menurut Anda sekarang kita tidak punya sekjen, kita punya PLT, ya. Nah, ini berarti ini membutuhkan semacam perhatian yang besar. Bagaimana kalau Anda berperan nanti sebagai anggota Komnas yang ke depan ini, bagaimana memperkuat hubungan ya atau dukungan yang baik antara backup system ya, sekretariat jenderal maupun stafnya dengan komisioner. Untuk mendukung kerja Komnas HAM antara Setjen dengan komisioner tentu harus ada koordinasi yang intens itu, koordinasi intens sehingga ada pemahaman bersama tentang Komnas HAM, terutama untuk memaksimalkan fungsi dan wewenang dari Komnas HAM. Setjen sangat penting, begitu juga staf-stafnya yang ada di dalamnya untuk mendukung kerja dari komisioner dan juga untuk memaksimalkan peran Komnas. Nah, kalau saya nanti jadi komisioner, tentu saya akan koordinasi dengan intens, melihat SOP lagi yang sudah ada, seperti itu. SOP kami akan evaluasi SOP. Kalau misalkan dibutuhkan perubahan, revisi, tentu akan dilakukan itu revisi untuk memaksimalkan peran dari Komnas HAM sendiri dan juga untuk koordinasi antara sekjen dengan komisioner, juga untuk memaksimalkan peran dari para stafnya. Kemudian juga untuk hal tersebut saya mendukung adanya e-government digunakan secara maksimal. Sudah ada tapi itu belum dilaksanakan, sehingga kerja-kerja dari staf, komisioner dan sekjen itu bisa terintegrasi dengan baik lewat e-government, lebih efektif dan efisien kerjanya. Begitu. Ya. Terima kasih. Begitu saya ingin menanyakan lagi hal lain, sudah dikasih bel.
Berarti jam Anda sudah selesai ya. Ya. Saya atas nama 5 tim pansel ini menyampaikan penghargaan dan terima kasih ya atas ikut sertanya Anda dan juga jawaban-jawabannya. Kita akan mempertimbangkan dengan seksama dan akan kita beritahukan hasilnya secepat mungkin. Mungkin bulan ini juga selesai semua total, ya. Jadi sekali lagi atas nama teman-teman saya mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih Prof. Makarim, Prof. Tutik, Pak Ihsan, Bu Nana, dan Prof. Ajumardi. Selamat siang.